Saya sudah bicara dengan Liga dan Exco. Saya ingin mengusulkan pengurangan poin ke depan. Nggak tinggal diam, Erick Thohir langsung tegas begini usai tahu kerusuhan supporter Persib usai laga lawan Persija. Pemain andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia alami cedera saat main di klubnya. Striker Timnas Indonesia akhirnya cetak gol emosional di klubnya. Begini maksudnya. Amarah tak terbendung. Erick Thohir langsung tegas begini usai tahu kerusuhan supporter Persib usai laga lawan Persija. PSSI buka suara terkait kericuhan supporter yang terjadi setelah laga Persib versus Persija di Stadion Sijalak Harupat Bandung, Senin, 23 September 2024. Sebagai informasi, laga ini berlangsung cukup panas. 2 kartu merah yang dikeluarkan dari wasit menjadi buktinya. 2 kartu merah tersebut diberikan untuk pemain Persija, Firza Andika, 28 menit, dan gelandang Persib, Mark Klok, 62 menit. Terkait hasil, Persib sukses mengalahkan Persija dengan skor 2-0. Gol tim tuan rumah dicetak oleh Dimas Derajat dan Ryan Kurnia. Namun sayang kemenangan Persib dinodai dengan aksi tak terpuji oknum supporter. Beberapa oknum supporter terlihat memasuki lapangan tepat setelah laga berakhir. Bahkan, dalam video yang beredar di media sosial terlihat ada yang melakukan tindakan kekerasan. Tak berselang lama, PSSI akhirnya buka suara. Erick Thohir mengecam keras aksi kerusuhan yang dilakukan oleh sebagian supporter Persib Bandung usai pertandingan melawan Persija Jakarta. Saya mengecam dengan tegas segala bentuk kekerasan, terlebih yang terjadi di lingkungan pertandingan sepak bola. Apa yang dilakukan sebagian oknum supporter Persib Bandung tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai semangat sportivitas yang kita junjung tinggi dalam dunia sepak bola, ujar Erick Thohir. Erick Thohir juga menegaskan bahwa PSSI akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengusut tuntas insiden tersebut dan memastikan para pelaku kekerasan mendapatkan hukuman yang setimpal. Kami akan mendorong aparat penegak hukum untuk menindak tegas siapapun yang terlibat dalam insiden ini. Kekerasan bukan bagian dari sepak bola, tambahnya. Sementara itu, Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI menilai segala perbuatan yang berbau kriminal wajib diselesaikan secara hukum. Lebih lanjut, Arya juga meminta pihak Persib turut bertanggung jawab. Hal tersebut tak terlepas dari status Persib sebagai tuan rumah. Ini yang memang masuk ranah hukum harus masuk ranah hukum. Tetapi di sisi lain, klub harus bertanggung jawab juga terhadap kondisi ini, tidak boleh lepas tangan. Jadi kita harapkan klub secepatnya juga menyelesaikan ini masalah mereka dengan supporter di sisi lain. Juga diharapkan kalau ada tindakan kriminal harus diselesaikan secara hukum. Dan tidak ada kata tolerir untuk kekerasan di dalam lapangan, alasan apapun tidak bisa dipakai, kata Arya Sinulinga. Sementara itu, tambahan 3 poin membuat Persib berhasil menyalip Persija di klasemen. Tim asuhan Bojan Hodak kini menempati peringkat ketiga dengan 12 poin. Poin tersebut terpaut 4 angka dari Persebaya yang berada di puncak klasemen. Di sisi lain, Persija harus tercecer di urutan ke-8. Tim asuhan Carlos Pena teratat mengumpulkan 8 poin dari 6 laga. Timnas Indonesia dapat kabar buruk. Pemain andalan Shin Tae-yong Witan Sulaiman alami cedera. Gelandang Timnas Indonesia tersebut mengalami cedera dalam laga Liga 1 Persib Bandung melawan Persija Jakarta, Senin, 23 September 2024. Laga yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung tersebut berakhir dengan skor 2-0 kemenangan untuk tuan rumah. Dalam pertandingan ini, Witan Sulaiman diturunkan sebagai starter. Namun, pemain 22 tahun itu harus ditarik keluar usai jatuh tersungkur akibat benturan dengan Rahmat Irianto. Akibat benturan tersebut, Witan mengalami cedera hingga juru taktik Macan Kemayoran, Carlos Pena harus menariknya keluar. Witan Sulaiman akhirnya tidak bisa melanjutkan permainan dan digantikan oleh Marco Simic pada menit ke-70. Kabar cederanya Witan membuat khawatir publik penggemar sepak bola. Terlebih,
Timnas Indonesia tak lama lagi akan tandang dengan Bahrain dan Cina di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, Witan termasuk salah satu pemain andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Pada laga Timnas Indonesia sebelumnya melawan Arab Saudi dan Australia, Witan selalu mendapat menit bermain. Persija sendiri hingga kini belum mengeluarkan statement terkait cedera yang dialami oleh Witan. Kendati demikian, fans Garuda banyak mendoakan Witan agar cedera yang dialaminya tidak terlalu parah dan bisa membela Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Tangis Dimas Derajat pecah usai cetak gol di laga Persib Bandung versus Persija Jakarta. Laga lanjutan Liga 1 2024 sampai 2025 itu digelar di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, pada Senin, 23 September 2024, sore waktu Indonesia Barat. Dalam duel sengit, Persib Bandung sukses mengunci poin penuh. Tim berjuluk Maung Bandung itu menang dengan skor meyakinkan 2-0. Persija Jakarta sendiri harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 28 setelah Firza Andika mendapat kartu kuning kedua. Keunggulan itu membuat Persib Bandung mampu memanfaatkannya. Terbukti, tim Polesan Bojan Hodak itu sukses menjebol gawang Persija Jakarta di menit ke-38. Keran gol itu dibuka lewat gol cantik Dimas Derajat yang tak mampu dibendung Carlos Eduardo. Dimas Derajat tak kuasa menahan tangisnya. Striker berlabel Timnas Indonesia itu sangat emosional dalam merayakan golnya. Kendati bukan menjadi gol pertama baginya, tapi gol ini sangat penting untuk menambah kepercayaan dirinya. Adapun gol kedua, Persib Bandung dicetak oleh Ryan Kurnia pada menit ke-82. Sama seperti Dimas Derajat, pemain berusia 28 tahun itu juga menangis saat merayakan golnya. Pasalnya, ini menjadi gol perdana Ryan Kurnia bersama Maung Bandung.